Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Surat Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu Jepang telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, seperti kita harus segala melaksanakan penembakan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Kairo Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan di Nur No 17 Jakarta pukul 20.00 WIB. Teman, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarno berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti kita dalam masa kekosongan kekuasaan. Benar, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Tepat sekali. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kembali kekuasaan dari Jepang ini. Kediaman Soekarno, Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa di negara ini lagi. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus melawan Belanda yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Mana bukti kekuatan yang kau perhitungan itu? Apakah kamu bisa melindungi wanita dan anak itu jika terjadi pertumpahan darah? Semakin cepat kita melakukan kemerdekaan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat ini. Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri. Selain itu, masa kemerdekaan sebaiknya kita tidak lagi dalam tidak PPKI atau pesan mendatang. Baiklah, kita semua sepakat. Setelah semua anggota golongan tua selesai membicarakan permasalahan tersebut, para golongan tua pun segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Para golongan tua yang terdiri dari insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Suebarjo
merundingkan keinginan golongan muda ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan untuk secepatnya. Namun, golongan tua sepakat untuk tidak terburu-buru dan akan membicarakan hal tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 12 malam, golongan muda pun mengadakan rapat di asrama Baperpi Jalan Cikini nomor 71. Pada saat itu diputuskan untuk mengungsikan Insinyur Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok, tujuannya agar dua tersebut itu tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh Darwis. Di sini mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan harus segera untuk dibacakan. Setelah mendengar alasan dari golongan muda dan yakin pada keputusan mereka tentang proklamasi, akhirnya Soekarno dan Hatta setuju akan pendapat mereka. Pada pukul 18.00 WIB, rombongan Jakarta telah tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ahmad Soebardjo mengusulkan Soekarno dan Hatta untuk menuju Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk merumuskan proklamasi. Ahmad Soebardjo memiliki kedekatan dengan Laksamana Maeda, sehingga Maeda pun dinilai lebih yakin terhadap keinginan untuk merdeka. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan dijamin di sini. Ruang mana yang saya bisa gunakan? Ruang depan, Bung. Mereka sempat mengadakan rapat dan setuju bahwa hanya IR Soekarno dan Mohatta yang hanya bertanda tangan di proklamasi, namun atas nama rakyat Indonesia. Sayuti, tolong ketik teks proklamasi ini. Jagalah dengan baik. Baik, Bung. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 04.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan anggota untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba, mereka juga mengatur pelaksanaan berita proklamasi kemerdekaan. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiranku ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa ini untuk meneruskan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada di rumah hanya warna merah dan juga putih. Tentu saja, buatlah bendera yang sangat sederhana itu. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Ibu punya ide? Bagaimana kita menamakan bendera itu Sang Saka Merah Putih? Ide bagus Bu, sang saka dan warnanya merah putih, sang saka putih, merah putih beriak. Ya sudah, sebaiknya Bapak siap sana menyusun pidato yang akan Bapak baca esok. Di saat Soekarno bersiap untuk proklamasi esok hari, Fatmawati pun menjahit bendera dengan kain seadanya, yaitu warna merah dan juga putih. Engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai,
Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai simbol kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum membacakan proklamasi, Soekarno pun membacakan pidato yang ia buat tadi malam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mampu akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa. Detik-detik proklamasi ini menjadi momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya sekadar pembacaan teks kemerdekaan, ia adalah teriakan jiwa seluruh rakyat Indonesia. Jeritan kebangsaan yang menggema dari tanah yang lama terbelenggu. Dari pegangsaan timur, semangat itu menjalar ke seluruh Nusantara, membangkitkan keberanian, harapan, dan harga diri bangsa. Hari itu, Indonesia lahir sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Kini, tugas kita adalah menjaga api kemerdekaan itu, agar tak pernah padam, dan Indonesia menjaya untuk selama-lamanya. Itu apa itu? Dia udah ada. Berjarak banget itu. Elah itu. Ulang. Mengemudi. Malaikat. Memberikan jalan kepada lu kok pada diem? Dan akan membicarakan hal tersebut dalam sidang PP